Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, mudah-mudahan ada. Dua saksi yang melihat sendiri yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar adalah selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois dan kami sudah amankan juga. Dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh. Yang menjadi novum itu bukan keterangannya Dede, tapi putusan. Jadi ini prematur. Dan kemudian soal Bareskrim, karena mereka ingin meng-create, membuat seolah-olah ini terjadi kecelakaan. Ini memang licik sekali ya. Yang paling kejam dari semua itu adalah Rivaldi alias Ucil. Baik. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyunyuran. Mamang, sini. Gak mau in frame si Abu juga si pakun yang lamun dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, jelang sidang lanjutan PK6 terpidana besok. Nih kita tahan sehari lagi hari ini masih bisa. Yuk besok kita ramekan ya. Hari ini ada info-info yang wadididaw yang beredar di persosmedan duniawi. Langsung aja meluncur. Ninyo. Yang pertama kita buka dari Bu Titin yang masih berjibaku berusaha untuk mencari handphone Bapak Nasarudin gitu ya. Dimana menurut keterangan Bapak Nasarudin di handphone itu ada foto siapa-siapa aja sih saat terjadinya kecelakaan di Jembatan Talun tersebut ya. Handphone pertama sudah diekstraksi, tetapi ya mungkin karena drive-nya lama, storage-nya lama gitu, jadi cuma didapat 3 gambar doang, itu pun dari tahun yang terbaru gitu, nggak bisa keakses yang lalu-lalunya. Tapi berdasarkan keterangan Bapak Nasarudin kan beliau punya handphone satu lagi tuh yang katanya pernah membackup si foto-foto itu. Bu Titin dari Jakarta, kalau melihat di kontennya Bu Titin meluncur langsung ke Cianjur, obrak-abrik kita nyari bareng-bareng dan akhirnya dapat. Dari Kompas TV. Baru banget 16 jam yang lalu, Jeki. Play. Mudah-mudahan ada karena katanya rumah ini memang rumah ini memang tidak ditempatin karena belum jadi. Jadi seluruh keluarga Pak Nasrudin tinggal di daerah sini. Ya. Dia sempat memindahkan ke handphone lain. Nah katanya terakhir saya lihat itu belum ada 1 tahun, itu ada sempat saya mau kasih ke orang lain tapi nggak mau. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada ya Allah. Ya, saya yakin ada karena terakhir saya ini ngasih ini sempat saya mau kasih ke orang lain dia nggak mau. Gitu. Makanya ini baru berapa bulan, belum ada 1 tahun lah. Makanya saya yakin ada Bu. Kalau di sini barang, alhamdulillah orang-orang sini orangnya tunjukin HP-nya. Bapak terharu ya Pak ya? Terharu jadi gini sebetulnya. Soalnya gini, kalau orang sini itu orang apa yang jujur-jujur semua ya. Kalau dia barang orang lain dia nggak berani. Nah, kecuali ini, kalau itu dia titip ini punya sepupu saya, titip. Kalau titip ini diserahkan Kang. Ya, ini handphone yang kedua saya serahkan ke Bu Titin. Mudah-mudahan bisa dibuka dan masih ada gambarnya. Erickson kayaknya ya. Amin. Yang di slide itu ya, kayaknya ya. Terima kasih Bapak luar biasa. Saya sih sebetulnya dari awal yang sudah berada di tangan saya. Mudah-mudahan ini bisa dievaluasi dan terlihat jelas di gambaran 2006. Tetapi sesuai dengan janji Pak Nasrudin, dia akan menyerahkan handphonenya apabila memang sudah ditemukan di Cianjur. Hari ini alhamdulillah handphonenya sudah ditemukan. Tetapi apakah nanti bisa diekstraksi lagi kemudian masih tergambar di situ, kan prosesnya juga kan tetap kita serahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan bisa dibuka dan mudah-mudahan tidak rusak karena yang dulu itu memang sama sekali tidak bisa digunakan, misalnya tidak ada fotonya. Tapi mudah-mudahan karena ini lebih bagus kameranya ketimbang yang dulu, mudah-mudahan ini masih menyimpan memori-memori foto yang dilihat dibuat ya Pak ya di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat peristiwa kecelakaan. Bu, nanti ini diserahkan mana dari Bu?
Dari saya nanti akan koordinasi lagi dengan tim Pradi. Kemudian biasanya sih tim Pradi menugaskan saya untuk ke Jakarta, menyerahkan kepada ahlinya. Tapi memang tidak bisa saya sebutkan, Iya maaf dong, siapa nggak boleh ahlinya. dong. Biasanya sih sekitar 3 atau 4 jam itu bisa terlihat gitu hasilnya. Seperti yang dulu juga sekitar 5-6 jam lah, 3 sampai 5-6 jam. Ya kan? Pro bono lu, nggak nanggung-nanggung. Walaupun kemarin bisa dibilang kan atmosfer dari beberapa pakar melihatnya kan atmosfer di persidangan tuh wah, sepertinya anginnya sudah mengarah gitu, sudah cukup kuat gitu. Tapi ya daripada mending kita mantepin aja sekalian gitu kan. Kalau nggak salah dari Jakarta ke Cianjur, belum nanti abis itu bawa handphonenya lagi balik lagi ke Jakarta, serahin lagi ke ahli, nunggu lagi beberapa jam hasilnya seperti apa. Iya, di sini aku lihat ya memang Bu Titin total banget ya, Mang. Maksudnya dalam artian dia nggak nunggu di Cirebon buat datang Pak Nasruddinnya datang ke dia buat bawa HP doang gitu. Betul. Tapi dia langsung ke sana. Ibu Titinnya ikut ke Cianjur kan. Betul, dan juga sepertinya dari info dari Bu Titin ya, terlihat beberapa teman-teman wartawan juga ikut ngeliput, ada beberapa media juga yang ikut langsung nge-record itu proses pencariannya gitu kan. Ya, respect juga sih. Respect juga, bener, biar kalaupun ada kenapa-kenapa mending langsung di-record aja biar ada barbuk gitu kan. Yes. Salfok di rumah yang kalau nggak salah udah lumayan nggak kepake juga gitu kan, sampai ngubek-ngubek gitu. Kalau mungkin satu people bisa nonton di channel Bu Titin itu diubek-ubek kanan kiri sana sini dan akhirnya untungnya dapet ada gitu. Dan kalau kelihatan sekilas handphonenya lebih canggih dari yang kemarin ya. Aku sih fokusnya ke konektornya apa nih dia nih? USB apa nih, apakah masih yang jadul gitu. Tapi kalau ngeliat dari tipenya kayaknya Sony Ericsson. Ya semoga aja storage-nya masih bisa di recovery biar kelihatan semua isinya apa aja gitu. Semoga aja ya, berarti kalau kita lihat nih kurang lebih kalau positif ternyata ada, mungkin nanti malam atau besok mungkin infonya sudah beredar. Kalau misalkan positif ada, kemungkinan besok ya Pak Nasruddin bisa action di persidangan ya, kemungkinan. Nanti kita tinggal nunggu kabar-kabar selanjutnya aja ya. Aku nggak sabar banget sih kalau memang misalnya ada, dan semoga ada gitu ya, Mang. Aku penasaran banget sih. Ya walaupun kedar foto, tapi misalkan di situ terlihat ada Oki, ada Pak Adi. Dan juga ya siapa lagi ya, udah jelas kuat sih. Sebenarnya fungsinya tuh nge-support atau nebelin atau nguatin keterangan Pak Adi sama sama Oki ya. Sama Oki kemungkinan ya. Jadi gak sabar nunggu besok. Ini kita kasih nextnya. Nih ya. Yes. Nextnya ada dari Idola para Santai People yang mengomentari soal kesaksian Dede, Liga Akbar, juga Saka Tatal di sidang PK kemarin ini kan. Dari Nusantara TV. Oke. Ceki. Play. Bu Elsa, Dede Riswanto, Liga Akbar, dan juga kesaksian-kesaksian lain termasuk Saka Tatal. Mereka kemudian kompak menyebut bahwa yang terjadi tahun 2016 bukanlah seperti yang tertuang di dalam persidangan. Mereka juga sebut bahwa mereka memberikan kesaksian palsu, Dede Riswanto dan juga Liga Akbar. Saya ingin minta tanggapan Anda dulu. Ya, justru permasalahannya itu kan bukan dari Dede dan Hype saja ya, atau Liga Akbar saja, tetapi kan itu ada rentetan fakta-fakta yang lain sehingga mendapat suatu kesimpulan ya. Dan kan ada persesuaian dari kesaksian. Dede sekarang mencabut, Liga Akbar mencabut. Itu harus dibuktikan, diverifikasi. Harusnya ya dia harus diproses hukum dulu, dan di proses hukum mendapatkan keputusan yang inkrah yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa benar telah terjadi itu peristiwa itu, bahwa dia diarahkan dan Rudiana diproses, itu baru bisa menjadi novum. Tapi kalau omongan itu kan omongan lidah tak bertulang. Tadinya ngomong begini, sekarang ngomong gitu. Dan belum dikonfirmasi, belum di-proof ya, belum dibuktikan secara hukum. Kan asal ngomong aja. Sekarang kalau dibuktikan dan dia masuk dalam tahanan, Rudiana sama-sama masuk tahanan, ya
Itu terus ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengatakan demikian sesuai apa dengan keterangannya, oke. Dan itu baru jadi novum, bukan omongan dia jadi novum, nggak bisa. Berarti yang aku bayangin, kalau prosedur yang tadi dijelaskan sama Ibu Elsa berarti cukup panjang juga ya. Iya. Karena ibaratnya sebelum Dede bersaksi, kalau menurut yang tadi yang aku tangkap, mohon maaf kalau salah, ini mah ya kan memang amatiran gitu ya. Berarti si Dede tuh harus diproses terus dulu laporannya tuh kan ada laporan terhadap Dede gitu kan, kesaksian palsu tuh. Proses usut dulu. Mesti proses usut dulu. Terus persidangan ada putusan banding kasasi digolin terus tuh sampai akhirnya ingkrah karena kan berkekuatan hukum tetap tadi ya. Nah nanti baru si hasil putusan yang ingkrah itu dibawa beserta dedenya untuk saksi di sidang. Keburu sukses asli, keburu ini. Naon atuh lieur. Kalau gitu susah juga ya Mang ya. Susah. Karena dari dedenya pun sebenarnya juga sudah menunggu dia dipanggil kan sebenarnya kan. Cuman karena entah mungkin banyak yang proses atau kayak gimana kan belum sampai sekarang. Iya, kalau kayak gitu alot banget. Tapi aku nggak tahu. Kan kemarin Dede tuh kan di persidangan dibawa sumpah di depan majelis hakim. Yes. Di forum yang benar-benar formal disumpah pula. Ya nggak tahu ya, harusnya di bawah sumpah itu juga kan berkekuatan hukum tetap. Enggak hukum tetap sih, maksudnya punya kekuatan hukum yang lumayan powerful iya, juga iya. gitu kan. Ibaratnya kalau dia pas kemarin kesaksian bohong, dia dihukum. Betul. Gitu. Betul. Tapi aku nggak tahu kan, kita mah kurang mengerti gitu. Coba lanjut lagi. Lanjut. Karena keterangan itu sudah pernah di persidangan. Jadi tidak segampang itu. Tadinya ngomong A, terus nanti bilang ngomong B. Tapi kemudian ketika mereka mencabut keterangan itu nggak bisa mencabut demikian. Tapi nggak mereka ada. siap dengan konsekuensinya, Bu Elsa. Apa? Siap dengan konsekuensinya. Nggak perlu ngomong begitu. Harus proses dulu baru bisa dijadiin barang bukti sebagai novum di persidangan PK. Kalau omongan dia sendiri nggak bisa. Itu pasti ditolak oleh jaksa, ditolak oleh hakim karena pernyataan dia harus dibuktikan dalam putusan. Dalam putusan itu mengatakan misal benar Dede ternyata diarahkan, terus Rudiana dihukum, baru novumnya itu baru dijadikan PK, novum di PK ini kan prematur. Bu Elsa, tapi ketika kemudian kesaksian katakanlah dari Dede Riswanto, Liga Akbar, Saka Tatal, ini kemudian memberikan indikasi bahwa ini merugikan posisi dari Ibtu Rudiana. Tanggapan Anda? Saya nggak merasa dirugikan karena itu kata-kata yang tidak punya legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya putusan yang mendukung keterangan Dede Liga Akbar. Nah, kalau Kak Saka Tatal kenapa langsung tiba-tiba ke Saka Tatal? Sebelum dilanjut ya. Masalah keterangan atau legalitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kalau nggak salah ini mah ya, kalau nggak salah kan sudah ditakar duluan sama Kang Dedi, makanya waktu awal-awal muncul dibawa notaris, dibuat pernyataan, terus juga minta ACC pengadilan. Dan juga kalau kemarin Satu People nonton, untuk mengantisipasi tadi statement Bu Elsa tadi, itu tuh Dede itu tanda tangan 2 kali. Pertama kesaksian, kedua bukti pernyataan, legalitas pernyataan itu. Karena udah dibuatkan oleh notaris itu. Yang harusnya sebenarnya udah terjawab sih harusnya mah kemarin di persidangan, ya nggak tahu, mungkin nggak nonton gitu. Dan itu udah 1 atau 2 bulan yang lalu ya Mang ya. Dari 1 bulan yang lalu. Dan rata-rata yang bersaksi di Kang Dedi ya, kasih kesaksian ke Kang Dedi itu semuanya udah dinotarisin. Dibuatin proses ini ya, legal ya, mungkin gak terupdate kan sibuk gitu. Tadi kaget aku tiba-tiba ke Saka Tatal dan nanti belum beres soalnya nih. Yang dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya putusan yang mendukung keterangan Dede Liga Akbar. Nah, kalau Kak Saka Tatal bilang dia begini begitu, tanyakan dulu ada namanya formulir B4
tulisan tangannya si Saka Tatal yang mengakui dia memukul Eki, mengakui kan dulunya bilangnya polisi. Nah ini dia dihadapkan oleh jaksa yang perempuan. Dia didampingi oleh pengacaranya Ibu Titin. Dan dia menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan itu dan tanda tangan. Sayangnya saya nggak bawa ya, saya udah janji bawa. Itu bukti sangat kuat. Kalau dia memberi keterangan tulisan tangan itu juga dipukul. Nggak bisa. Kami tunggu bukti itu. Saya ingin ke. Kami tunggu bukti itu ya. Sayang banget nggak dibawa ya. Iya sayang banget. Tapi kalau aku mikirnya begini Nyo. Misalkan benar gitu kan itu sebagai bukti kuat untuk nge-counter pernyataan atau kesaksian Saka Tatal. Yang aku heran kenapa dari pihak JPU nggak kepikiran untuk membawa itu ya. Betul. Baik itu di PK Saka Tatal atau PK 6 terpidana. Betul. Untuk dipertanyakan gitu. Karena kemarin yang pas AEP aja kan AEP Dede aja kan nunjukin nih ada sumpahnya gitu. Iya. Kenapa nggak dibawa ya? Padahal bawa aja. Pihak JPU tuh sepertinya harus banyak belajar sama Bu Elsa itu kan. Padahal sebenarnya kemarin pas di persidangan yang kemarin kan yang waktu Saka Tatal itu, maksudnya di PK 6 terpidana yang pas waktu Saka Tatal jadi saksi, itu kan di situ dia dijelasin gimana situasi persidangan pada saat itu, sampai juga kan salah nanya juga JPU-nya gitu kan. Ya kan sebenarnya dari situ udah kejawab juga, Mang. Iya, kalau aku mah kalau memang seyakin itu dengan dokumen yang bisa mematahkan keterangan Saka Tatal bawa aja di sidang PK kemarin gitu biar Abdul diinfoin. JPU-nya nggak banyak nanya sih, harusnya JPU-nya banyak berguru, banyak nanya sama Bu Elsa. Karena itu bisa matahin banget kalau itu memang benar dipertanyakan di persidangan. Nih lu kenapa menandatangani? Lu surat pernyataan lu tulis tangan gitu. Hadirkan harusnya. Kita kasih next coba. Cus. Nia. Yes. Ini momen saat Bu Elsa ngasih bocoran dikit-dikit. Mereka ibaratnya punya kartu traf ya untuk mengkonter kesaksian-kesaksian para saksi yang dibawa oleh atau yang diajukan oleh 6 terpidana. Di antara itu yang udah dibocorin tuh mereka punya 2 saksi. Yang saat ini dilindungi oleh Polda Jabar. Kalau nggak salah 2 saksi itu melihat adanya proses 8 terpidana ini membawa Eki Dahmavina gitu ke jembatan. Terus juga masih mengacu pada kesaksian Suroto yang soal celana dalam melorot itu, dan juga ada beberapa lagi yang dijelaskan. Memang nggak bisa mengingat semuanya gitu. Nih ceki. Play. Bu Elsa, koreksi kalau misalnya saya keliru, tapi sejauh ini setelah sidang PK pekan yang lalu kita ikuti beberapa hari, sampai sekarang belum ada suara. Ibtu Rudiana belum bersuara lagi soal sidang. Alasannya? Ya begini, kita harus tahu proses pengajuan PK. Yang mengajukan permohonan PK adalah 6 terpidana. Jadi beban pembuktian kepada si terpidana ini untuk membuktikan. Jadi klien saya tidak perlu membuktikan apapun. Tetapi mereka kan kelihatannya mau mengarahkan kan dari pembukaan seolah-olah terjadi kecelakaan sehingga bikin keterangan-keterangan yang seolah-olah bersesuaian. Tapi kita baru dapat lagi saksi yang pernah saya sampaikan, 2 saksi yang melihat sendiri yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar, adalah 2 saksi yang melihat langsung mereka ini, terpidana ini, mengangkat 2 korban ini ditaruh di flyover. Sorry dipotong. Kunci berarti nih. Iya, harus diajukan ke LPSK. Betul. Ya Mang ya, karena takut kenapa-kenapa kan. Harusnya diajukan ke LPSK yang memang lembaga yang untuk melindungi saksi dan korban. Betul. Gitu. Soalnya kalau minta bantuan atau bantuan perlindungan ke Polda Jabar ya mending ke LPSK gitu. Karena takutnya ngerepotin pihak Polda Jabar juga gitu kan. Karena memang lembaga yang memang bertugas untuk melindungi saksi korban itu ya memang LPSK, bener. Iya. Dukung, aku mah ngedukung pokoknya mah.
ajukan ke LPSK itu pasti dilindungi. Iya. Karena ini kunci banget. Kunci banget katanya, lihat langsung soalnya kan. Core of the core. Lanjut lagi. Lanjut. Nah ini lagi kita gali dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Iya. Nah mereka ini kan diajukan kesaksian ini tidak pernah diaudit, atau diverifikasi di kepolisian untuk apakah keterangan ini benar atau tidak ya. Terus kemudian ada 2 saksi yang ditemui oleh terpidana ini yang mana pada saat itu dia minta tolong dalam keadaan pakaiannya penuh. Terpidana siapa nih Bu? Ya saya nggak perlu sebut dong. Kalau saya sebut pasti ketahuan. Oke. Bahwa siapa tuh saksi yang didatangi Termasuk rumahnya. saksi Anda tidak ingin menyebutkan siapa? Enggak, karena waktu itu mencarinya sama-sama dengan penyidik Polda, jadi saya udah janji sama Polda tidak akan buka karena ini yang menjadi kuncinya kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan kan kemudian kita diperkuat lagi selain dokter Rahma dan Ihda, dokter Nur Rahman, dokter forensik juga yang mana ditemukan sperma. Kemudian juga kita juga melihat bahwa celana dalamnya Vina itu tidak terpakai, pada tempatnya karena mereka ingin membuat seolah-olah ini terjadi kecelakaan. Ini memang licik sekali ya. Kan orang bilang ngapain sih? Kalau dia ngapain capek-capek dipindahkan? Justru dia ingin membuat suatu kesan ini terjadi kecelakaan dan terbukti terjadi kelalaian, dinyatakan kecelakaan pada awalnya karena itulah dipasang helm padahal kepalanya udah hancur, helmnya tidak karena dipakai begitu. Terus handphone ada di sini juga handphonenya tidak hancur dan handphone pun digunakan oleh terpidana untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Bu Elsa, mohon maaf. Fix, LPSK wajib nge-follow up, proaktif karena itu kuncinya gitu. Iya. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah diajukan dulu karena wah ini saksi kunci nih kita harus kejar biar memang kalau misalnya benar kita jadi terbuka semuanya gitu ya. Iya, nggak perlu nunggu diajukan, harus proaktif gitu. Wah, ini kan karena memang tugas LPSK untuk melindungi saksi dan korban gitu kan. Kemarin Aep aja katanya kan tidak mengajukan tapi dicari kan, cuman memang susah. Iya. Gitu kan. Iya. Kunci. Lanjut lagi kali ya? Lanjut. Kunci. Lanjut ya. Saya potong. Tapi redaksi NTV pernah mendapatkan foto soal jasad Vina pada saat itu dan kami lihat tidak menggambarkan bahwa itu ada kekerasan atau mungkin ya seperti yang Anda gambarkan tadi. Artinya dalam artian jasadnya itu baik-baik saja, Bu. Ya kan Anda lihatnya tidak langsung kan. Betul, kami hanya lihat yang melalui lihat foto. Kan dokter. Dokter kan yang memberikan deskripsi. Tahu nggak kakinya ini hancur. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois dan kami sudah amankan juga. Dan dia benar-benar berkeyakinan itu karena di sini ada trauma benda tajam, ya ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Terus kemudian di belakang paha belakang itu 19 cm. Dan dijahit oleh dokter, oleh polisi lagi, dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Jadi kalau itu kecelakaan nggak mungkin ada jahitan-jahitan begitu. Betul. Tuh, nggak mungkin. Ini mana nih Santuy People yang sebagai tenaga medis juga tuh Santuy People, hey dengerin tuh nggak mungkin kan Santuy People tenaga medis pasti pernah
ngurusin pasien akibat kecelakaan tuh nggak mungkin tuh ada jahit-jahitan kalau kecelakaan katanya tuh Santai People dengerin tuh gimana. Terus juga tadi tuh redaksi NTV punya foto kan udah lihat langsung tuh. Iya. Sebel banget. Nggak mungkin ada jahitan kalau itu kecelakaan. Terus redaksi Nusantara TV juga berarti apa ya, dapat informasi soal foto itu nggak akurat gitu. Karena tidak melihat langsung katanya. Dokter yang dimaksud tadi yang melihat langsung ya mendeskripsikan tuh. Sama Ibu Eis juga. Ibu Eis. Tapi ada respon dari Pak Susno soal Bu Eis. Luncur. Just. Ninya. Yes. Respon dari Pak Susno, ceki. Play. Oke. Kita akan dialog petang ini kan judulnya terkait dengan PK ya. Tidak membahas materi tentang kejadian, tentang apa peristiwa pemukulan itu, tentang apa gitu kan. Tapi kita PK adalah membahas tentang novum yang keluar sekarang ini, novum terkait dengan kesaksian ini memojokkan Rudiana apa tidak. Nah itu kan permasalahannya. Jadi kita tidak meluas lagi kepada bahwa ini apa namanya pisemnya begini, terjadi coretan, luka tajam, simbahnya yang mandikan itu kan mbahnya siapa namanya, mbak perempuannya si Vina kan, katanya ini yakin pembunuhannya. Seberapa kuat keterangan simbah yang bukan pakar forensik, kita pun tidak persoalkan di sini, silakan ya, karena itu bukan topik kita sore ini. Topik kita sore ini adalah terkait dengan kesaksian Rudiana, yang mana Rudiana tidak pernah melihat peristiwa itu. Aku bingung mau ngomong apa. Iya. Pas itu kadang gitu ya, santai tapi tak gitu, nyelekit ya. Kalau di komik-komik tuh kayak langsung gitu kan. Simple banget tadi ya. Seberapa kuat keterangannya yang bukan ahli gitu kan. Iya, soalnya beberapa kali diwawancara forum-forum diskusi tuh lumayan sering di-up dan diyakini betul gitu. Jadi masuk akal banget gitu dari tadi pertanyaan Pak Susno gitu ya, seberapa ahli beliau gitu kan sampai-sampai keterangannya bisa dipercaya gitu ibaratnya ya. Ya. Kalau aku tadi mau meng-highlight omongannya Pak Susno ya, ini kan yang kita bahas di sini tentang PK ya gitu, yang ada novum gitu kan. Mungkin itu khusus untuk Pak Susno briefingannya. Iya. Mungkin. Kita mau pokoknya berpositif thinking aja terus sampai stres kita mah ya. Gitu. Sampai gatal tenggorokanku. Nih sekarang kita kasih ke next ya. Ninyo. Yes. Kalau yang ini aku nggak sampai hati sih sebenarnya Maya ngedengernya Maya, cuman kan udah kadung ditayangin itu di Nusantara TV kemarin tuh di live tuh, aku nggak sampai hati ngedengerinnya yuk. Yang soal kurang lebih garis besarnya adalah Ibu Elsa yang ngejelasin bahwa yang paling sadis di antara 6 terpidana ini adalah Ucil. Aku sih nggak sampai hati ngedengernya ya. Coba ini ceki. Play. Tapi sejauh ini bukti forensiknya menyebut memang kematian Vina dan juga itu. Tunggu. Okay. Dan ditemukannya mandau. Jadi benda tajamnya itu adalah mandau yang ada di tangan Rivaldi alias Ucil. Dan Ucil ini setelah mereka melakukan sayatan-sayatan kepada Eki dan Vina, dia juga tanggal 29 dia mengancam seorang wanita dengan mandau juga dan ingin membunuh juga. Nah, pada saat itulah dia ditangkap oleh polisi di Polsek Talun Utara Barat. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 29. 29 Agustus. Iya. Dan dia dengan barang buktinya mandau lagi. Jadi waktu tanggal 29 itu belum ketahuan soalnya Vina dan Eki ya. Dia itu ada dalam tahanan. Jadi waktu 8 ini diamankan, kemudian setelah dicek oleh Kasat Serse 1x24 jam, satu orang dilepas karena memang tidak terlibat. Terus dari mereka lah mengatakan bahwa masih ada, yaitu namanya Ucil, dan dia dalam tahanan. Dan waktu dia di dalam proses kasusnya Vina dan Eki, dia juga diproses di kasus pengancaman
dan penganiayaan yang berat. 29 itu? Iya, jadi ada hukumannya, ada putusannya. Jadi semua ada di tangan saya, putusannya Ucil. Jadi kalau mereka mengatakan yang paling kejam dari semua itu adalah Rivaldi alias Ucil. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Elsa. Katanya yang paling kejam dari semua itu adalah Rivaldi alias Ucil. Nggak tahu, aku nggak sampai hati aja nggak denger ya gitu ya. Mungkin kita ini aja biarkan atau berikan kepada Santi People untuk berkomentar spesifik khususnya video barusan gitu ya, cuplikan barusan gitu ya. Bagaimana menurut para Santi People? Aku no comment. Kita kasih ke next ya. Ninyo. Yes. Ini momen di saat nggak tahu ya, dugaanku melihat gambarnya sepertinya Pak Susno geregetan, jadinya geregetan. Ceki. Play. Yang menjadi novum itu bukan keterangannya Dede, tapi putusan. Jadi ini prematur. Dan kemudian soal Bareskrim memeriksa. Saya mendampingi Dede di Polda Jabar, itu Bareskrim memeriksa. Saya tahu waktu itu bareng-bareng sama Sudirman. Sudirman juga diperiksa. Kemudian Rudiana juga diperiksa di Bareskrim. Tapi tidak saya dampingi. Kemudian beberapa saksi-saksi lain, terpidana dan pejabat-pejabat polisi yang terdahulu itu juga diperiksa. Oke, sampai di situ dulu. Tapi hasilnya kita sama-sama belum tahu. Pak Susno. Pertama, kita tidak boleh mencampur adukkan ya. Kita sekarang berbicara masalah PK. Yang PK sekarang kesaksian baru terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang sama sekali mereka belum pernah diperiksa, diangkat. Yang kedua, terkait dengan bagaimana proses pidana dulu, kekeliruan daripada hakim. Kan ada banyak saksi di sini yang mereka tidak didampingi oleh pengacara atau advokat pada saat pemeriksaan awal. Ada kegiatan orang yang tidak disumpah, berita acaranya dan sebagainya. Nah itu dikaitkan dengan bukti-bukti semua, ada alat bukti yang tidak dipakai gitu. Nah, dia di situ terkait dengan penyiksaan, terkait dengan kesaksian palsu, prosesnya bukan di Polda Jawa Barat, tapi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Bareskrim. Pelapornya siapa? Pelapornya adalah pelapor 6 PH 6 terpidana ditambah lagi dengan PH-nya si Sakatata. Nah itu prosesnya bagaimana? Saya nggak bisa memberikan komentar sama dengan Bu Elsa karena ini sedang berjalan. Ya Pak Susno gregetan kayaknya ya. Mungkin aku berpikirnya gregetan karena mungkin sinyal Pak Susno ada gangguan gitu, makanya gregetan gitu gitu. Udah buru-buru besok aja langsung aja sidang PK kali ya. Iya. Pengen nonton lagi sidang PK gitu. Ini kalau suruh komentar tentang ini aku nggak bisa komentar sih, Mas. Iya, Santi People juga kalau mau nonton langsung di Fulia Nusantara TV, gak usah scroll komennya ya. Nanti malah jadi fokus ke komen karena wadidaw komennya ya. Sekarang kita ke next aja yo. Luncur. Cus. Ninyo, buat nge-refresh kegemesan yang tadi timbul gitu akibat Let It Go gitu kan. Nah ini ada momen yang sempat direkam ya, momen kebersamaan orang tua terpidana yang membawakan banyak makanan untuk konsumsi teman-teman penasihat hukum dari 6 terpidana, tim Pradi, juga teman-teman wartawan boleh ikut juga, pendukung-pendukung. Makanya ceki. Play. Menu makan siang ini disponsori oleh ibu-ibu 6 terpidana. Tuh guys, kebersamaan kita siang ini. Menu siang ini menunya adalah nasi lengko. Nasi lengko adalah makanan khas dari Kota Cirebon. Ada juga buah-buahannya, ada kelengkeng, apel, anggur. Masya Allah, terima kasih. Semoga berkah semuanya. Dengan para PH. Mas Adam, Kakak. Ya, sebentar lagi aku juga mau makan.
Ini yang aku tangkap sama kayak waktu itu ibunya Peggy ya Mang. Jadi nggak bisa kasih mungkin bayaran gitu ya untuk semuanya gitu, untuk PH, untuk apa namanya stasiun televisi gitu kan. Jadi ya udah sebagai ucapan rasa syukur mereka ya dikasih lah makanan mungkin yang bisa mereka inilah gitu. Betul. Ya. Dan memang sengaja ngomong ke pihak pengadilannya juga kan, minta izin di belakang. Jadi ini di ruang belakang pengadilan ada sebuah ruangan area ya gitu yang nggak kepake. Kalau mungkin nonton fullnya banyak juga tuh dari Koko Cirebon, dari Verio Channel itu kan dari kotor rame-rame dibersihin, habis itu disiapin makanan karena memang sengaja menyiapkan konsumsi mengingat sidangnya cukup lumayan panjang gitu kan, dan jeda breaknya pun lumayan ketat gitu. Jadi dari pihak orang tua terpidana tuh berinisiatif gitu. Boleh PH silakan makan. Teman-teman wartawan yang meliput juga kan, karena kan saya thanks juga ke teman-teman wartawan jurnalis yang sudah meliput. Silakan makan. Buat warga yang datang untuk mendukung silakan. Jadi ya memang untuk membangun kebersamaan gitu. Iya, yang bikin salvo juga pihak pengadilannya ngizinin lagi. Ada nih area yang mungkin bisa dipakai tapi kotor, nggak apa-apa kita bersihin. Iya. Mantap jadinya, bener-bener ngebangun kekompakan gitu, ngebangun kekeluargaan. Iya, sebagai rasa syukur mereka juga udah dibantuin gitu ya. Mungkin kalau pihak jaksa pengen makan juga dikasih, tetap begitu boleh ya silakan. Ya di luar persidangan ya udah lapar mau makan gitu. Mantap. Lumayan nge-refresh kegemesan yang tadi gitu ya, sempat timbul ya. Ini kita kasih nextnya. Ninyo, ini ada momen para pendukung sidang PK6 terpidana mempertanyakan di mana keberadaan si Aep. Ceki-ceki. Play. Aduh ditungguin nggak muncul gimana sih? Aep. Menghilang dari land ngumpet-ngumpet. Pada nungguin mana nih keberadaannya nih ya. Mungkin kan aku mikirnya gini ya, mungkin pihak jaksa bisa, mungkin kali aku nggak tahu ya, bisa menghadirkan gitu kan Aep untuk dihadirkan di persidangan guna membantah keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum 6 terpidana gitu ya. Tapi kan mungkin lagi sibuk gitu atau kayak gimana, jadi nggak bisa hadir gitu kan. Dan ini juga kehadirannya dinantikan juga oleh para pendukung 6 terpidana ini gitu. Kemana? Ternyata menghilang dari land, mungkin lagi jungling gitu kan. Tolonglah. Lagi ambil buff. Tapi aku juga penasaran di mana itu keberadaannya gitu. Sekarang kita kasih nextnya nih. Ninyo, ini lastnya ya, info respon dari ibunya Hadi Saputra ngelihat Dede dan Liga Akbar minta maaf kepada para terpidana kasus Vina nih. Ceki-ceki. Play. Bu, tadi gimana rasanya Liga Akbar sama Dede meminta maaf kepada anak ibu? Seneng banget rasanya. Sudah mama. Keluarga sendiri sudah maafkan? Sudah melakukan dari awal? Iya, dari Kang Dede di sana. Iya, udah semua. Artinya nggak mau meninggal mereka? Enggak, dia udah jujur. Sudah jujur? Iya. Masih Bu. Ini saat momen apa dia? Ada Ibnu. Ada. Ini banyak sekali yang ingin melihat suasana. Udah pada bisa tersenyum ya. Aduh, adem lihat nanti. Tadi sudah memaafkan Mas. Sudah memaafkan ya. Mas sudah memaafkan Mas. Sudah memaafkan. Bebaskan gitu ya. Jaka ya. Jaka.
Ibnu, ini bunda siapa gitu. Tapi memang apa ya, selain keterangan barusan dari ibunya Hadi gitu kan yang nyampein kalau keluarga terpidana gitu kan after ini ya semoga ya dibebaskan, dikabulkan terus bebas, sudah dipastikan mereka tidak akan menggugat Dede ataupun Liga Akbar gitu karena mereka menghargai kejujurannya gitu kan, dan sedikit banyak itu sangat-sangat membantu gitu kan dalam proses ini. Terus juga beberapa kali disampaikan di Kang Deddy gitu, oleh Kang Deddy juga disampaikan bahwa jika ini dikabulkan dan bebas bisa dipastikan bahwa pihak keluarga terpidana tidak akan menggugat juga ke negara. Sebenarnya kan berhak tuh kan kalau misalkan dikabulkan bebas, berarti kan ada kesalahan gitu yang dilakukan oleh lembaga negara gitu, dan mereka berhak menggugat negara ganti gitu kan, rugi lah gitu ya, menuntut segala macamnya. Sudah disampaikan beberapa kali di channelnya Kang Deddy oleh Kang Deddy sendiri bahwa keluarga terpidana tidak akan menggugat gitu, kalau misalnya dikabulkan tidak akan menggugat negara. Jadi kasarnya kalau dikabulkan bebas gitu ya, negara nggak akan mengalami kerugian akibat gugatan yang permasalahan ini gitu kan. Kan baik banget keluarga terpidana, 8 terpidana itu baik banget. Mereka cuman butuh ya anak mereka dibebaskan, keluarga mereka dibebaskan, udah itu. Karena balik lagi mereka sangat amat meyakini bahwa anak mereka tidak terlibat dalam permasalahan ini, tidak bersalah gitu. Iya. Nggak sabar nunggu besok, sumpah sampai bertemu besok di live streaming pasti di Nusantara TV, pasti Mamang nongkrong ya, sampai bertemu di sana ya, sambil kita menyaksikan sidang BK lanjutannya dari 6 terpidana kasus Pina. Sambil menunggu sekarang berarti kita waktunya menuju ke set cepet-cepeteng. Belajar. Lagi-lagi super isengnya Santuy People ya, ada 7 bertepatan dengan 7 terpidana yang sedang berjuang gitu kan. Yang pertama kita buka dari Kakak Sandi Nathan. Nenek lampir emang halu tingkat dewa, kalau mikir pakai otak nih, jangan pakai dengkul. LPSK salut, mereka lebih jernih pikirannya. Bu Titin tetap semangat Bu, Radio Santuy semangat juga. Oh mungkin nenek lampir maksudnya buat neneknya Mamang gitu. ya gitu, udah gitu nggak apa-apa, Mamang menganggarkan ini. Nextnya dari Riandini. Kebenaran akan tetap menang dan terungkap nenek sarap katanya. Apakah Anda sudah tidak punya hati? Kok bisa menyimpulkan kalau penyiksaan yang diterima 7 terpidana adalah rekayasa? Istighfar Nek, ingat Allah tidak tidur. Semangat Jombang kawal kasus ini sampai tuntas. Amin, yuk semoga masih bersemangat. Ada dari Dani Surya dan lain-lainnya bisa dilihat. Nextnya ada dari Elena Melia. Thanks untuk Cute Abu. Si Abu gaji buta tadi baru opening gak lama minta keluar. Dari Simplicity, Lope, ada dari Yulika. Ya Allah, si nenek satu ini padahal anaknya dia juga mengalami ketidakadilan loh. Nek, gimana rasanya, sakit kan? Itu belum seberapa dengan 7 terpidana loh, Nek. Ingat Nek, anakmu sudah memanen apa yang kamu tanam. Apa karena duit berkuasa jadi halal haram terobos aja Nek. Ingat ya Nek, kalau Tuhan sudah murka tunggu saja. Kalau doa orang-orang yang terzolimi itu langsung ke arsinya Tuhan. LPSK emang top, jempol 10 1000 buat LPSK yang minjem jempol orang-orang. Mau terus maju terus LPSK, masih banyak ketidakadilan di dunia ini. Ini mungkin maksudnya buat neneknya Mamang juga kali ya, biar aman gitu. Nextnya dari File Wedding, terima kasih. Lasnya ada dari Neza Galuh. Sedih gua, ternyata foto yang di HP saksi udah nggak ada. Semoga ada di HP satunya lagi di Cianjur. Diskursus ternyata kantornya deket banget rumah gua, tinggal kepleset nyampe. Semangat hari Rabu kita kawal terus. Gas terus ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy ya, sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisap-tisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, Abu yang mabal lagi, terus yang pakunnya muter-muter dulu topi mangkok cabut dulu dan ciao.